Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 1 minggu ini akan diperkenalkan menjalani kehidupan di Zam-Zam dengan nyaman, ya, karena Dinina amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Ayat Allahumma Muhammad Al-Quran. Adik-adikku, santriwan santriwati yang aktif mengikuti kegiatan MPLP pada kali ini melalui Zoom, yang mudah-mudahan Allah rahmati, dan mungkin juga beserta para wali santri, asatidzah, dan para pemirsa lainnya. Sebelumnya kami mengajak untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini yang cerah insyaallah kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana yang sudah kita rencanakan sebelumnya dengan tanpa ada hambatan yang berarti. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya dan menambahnya yang lebih baik lagi, dan juga kita termasuk hamba-hambanya Allah yang bersyukur. Adik-adik sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami untuk menyampaikan materi tentang keasramaan pada kegiatan masa pengenalan lingkungan pesantren atau disingkat dengan MPLP, kalau di sekolah umum MPLS gitu ya, sekolah. Karena kita dari pesantren maka kita menggunakan istilah pesantren. Kemarin hari yang pertama sudah disampaikan cukup banyak atau bahkan sangat banyak oleh Direktur Pondok Pesantren Darul Zam-Zam tentang profil umum pesantren Zam-Zam ini. Cukup jelas, khususnya berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan santri di pesantren kita ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit berbicara atau kita akan sedikit membahas tentang keasramaan, kegiatan asrama seperti apa, kemudian apa saja yang ada di dalam asrama, dan nanti kami akan sedikit paparkan gambaran umum yang ada di asrama baik di putra maupun di putri. Adik-adik sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, mungkin adik-adik sekalian punya gambaran masing-masing ya tentang bagaimana nyantri di pondok. Kemudian atau mungkin juga sudah punya gambaran apa yang nanti akan dilakukan di pesantren. Bagaimana nanti ketika tidur di kamar, beraktivitas bersama teman-teman, dan pastinya nanti jelas tidak bersama dengan orang tua ya, pasti ya, atau dengan
keluarga yang biasa bersama di rumah. Nah, ini nanti coba kita sedikit sampaikan tentang bagaimana yang terjadi atau bagaimana yang akan kita lakukan ketika berada di Zam-Zam. Zam-Zam kemarin disampaikan bahwa memiliki 3 pilar utama. Pendidikan di Zam-Zam memiliki 3 pilar utama. Pilar yang pertama adalah pilar yang utama, pastinya ini adalah masjid. Kemudian yang kedua, pilar yang juga tidak kalah penting dan ini juga menjadi perhatian utama adalah pilar yang ada di kelas. Kemudian pilar yang ketiga adalah pilar yang sebagai penguat dan pelengkap. Dan juga ini pilar yang apabila tidak ada, maka istilah pesantren juga tidak melekat, yaitu pilar asrama. Di sini saya coba untuk menyampaikan tentang 2 pilar yang pertama dan pilar yang terakhir. Nah, karena di keasramaan ini cukup kompleks juga, bahkan cakupannya 24 jam. Maka pilar yang di keasramaan itu menutupi, melengkapi dari pilar yang ada di kelas. Pilar masjid dan pilar asrama. Oke. Sebelum kita coba masuk di materi pertama nanti yang akan saya tampilkan di slide, nanti adik-adik coba sedikit perhatikan di layar atas saya ini, bahwa adik-adik perlu betul-betul mempersiapkan mental sebelum nanti adik-adik betul-betul bergabung di Zam-Zam atau betul-betul berada di pesantren Zam-Zam. Kalau kondisi sekarang ini kan mungkin entah sampai bulan apa adik-adik masih ada di rumah. Dan sekarang juga kita harus menggunakan media seperti ini. Nah, di masa-masa ini, masa-masa sebelum adik-adik berangkat, ini penting untuk adik-adik perhatikan berkaitan dengan persiapan. Nah, saya coba akan tampilkan, akan coba saya sampaikan tentang keasramaan. Ini kemarin mungkin sudah disampaikan tentang struktural yang ada di pesantren. Salah satunya tentang keriayahan. Tadi oleh MC, oleh host sudah disampaikan wakil direktur riayah. Mungkin ada bagi adik-adik secara umum atau mungkin yang bukan dari atau belum pernah belajar atau belum pernah ngerti tentang pesantren, apa itu riayah? Riayah adalah kalau di Zam-Zam ini adalah satu unit yang ruang lingkupnya adalah keasramaan, atau boleh dikatakan riayah adalah keasramaan. Dari sisi istilah bahasa Arab, riayah ini artinya adalah yang membina, yang mengasuh, pengasuhan. Kemudian di riayah, baik di putra maupun di putri, baik SMP dan SMA, ada 5 komponen atau bagian penting dalam nanti menjalankan program keasramaan. Nanti silakan diperhatikan baik-baik karena ada resume ya. Yang pertama adalah taujih. Kita menggunakan istilah-istilah Arab. Ini mungkin agak asing, maka nanti adik-adik untuk perhatikan.
yaitu istilah taujih. Kemudian yang kedua su'un tulab atau su'un tolibat. Kemudian yang ketiga mahkamah. Kemudian yang keempat adalah bahasa. Yang kelima adalah tahfidz. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Apa itu taujih? Taujih dari sisi istilah ini artinya sebenarnya pengarahan. Nah, kalau ini dari sisi terjemahan bahasa ya, ini artinya pengarahan. Kita gunakan di Zamzam. Taujih ini yang mengurusi berkaitan dengan pembinaan akhlak, pembinaan karakter, kepribadian. Nah, di sini ada berada di ruang lingkup taujih. Nanti ada ustadz bagian taujih. Ustadz bagian taujih. Ustadz yang menangani berkaitan dengan karakter, pembinaan akhlak, dan yang berkaitan dengan hal itu. Kemudian juga di taujih itu memiliki urusan kaitannya dengan kebersihan. Karena ini juga bagian dari pembinaan karakter. Kemudian taujih juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan membina IPM bagian tarbiyatul akhlak dan juga bagian kebersihan. Dan ini yang juga ada perlu perhatikan ya, di bagian taujih ini juga menangani berkaitan dengan bimbingan konseling. Ya, bimbingan konseling berkaitan dengan permasalahan pribadi. Ya, bagaimana apa yang muncul, kemudian bagaimana yang dirasakan selama di pesantren dan sebagainya, berkaitan dengan masalah pribadi. Nah, maka di bagian taujih inilah yang nanti akan juga menangani hal itu. Maka di taujih nanti ada guru BK, ada guru BK dan juga ustadz-ustadz yang berada di taujih ini juga berunsurnya adalah tentang BK. Nah, kalau di sekolah umum kan mungkin BK hanya satu orang. Nah, kalau di pesantren ini BK-nya banyak. Maksud saya bagaimana? Nah, coba perhatikan di bawahnya itu ada musyrif dan murabbi. Musyrif dan murabbi. Musyrif ini adalah orang atau ustadz yang dia posisinya sebagai pembimbing, pembina, dan juga yang mengasuh secara langsung santri yang ada di Zamzam, baik putra maupun putri. Kalau di putra namanya musyrif, kalau di putri namanya musyrifah, ya, karena kita menggunakan istilah Arab gitu. Kemudian murabbi ini juga include di dalam musyrif. Artinya musyrif ini juga sebagai murabbi, ya, sebagai orang yang membina, yang mengasuh juga, kemudian yang memberikan tarbiyah, pendidikan, yang mendidik berkaitan dengan akhlak dan keseharian anak-anak. Nah, musyrif ini ya, nanti juga dia sebagai murabbi satu orang. Musyrif ini nanti untuk anak-anak ya di putra maupun putri akan dibina oleh musyrif dengan pembagian 2 kamar, 1 orang musyrif atau musyrifah. Nah, dan nanti musyrif atau musyrifah ini yang tadi saya katakan juga akan berperan sebagai BK secara langsung bersama anak-anak. Nah, maka tadi saya katakan BK di Zamzam itu jumlahnya banyak. Nah, karena memang pembina kamar berperan juga sebagai BK, sehingga nanti adik-adik sekalian ketika punya masalah, ketika punya persoalan yang mungkin mengganggu kenyamanan hidupnya di Zamzam gitu ya, entah mungkin masalah mantan gitu ya atau mungkin masalah
wah ini sabunnya habis gitu, atau mungkin berkaitan dengan urusan sekolah, sulit menghafal, sulit memahami dan sebagainya. Nanti adik-adik sekalian, santriwan maupun santriwati, silahkan mendatangi musyrif-musyrifahnya masing-masing. Sudah kita bagi. Nah, mungkin nanti kita akan perkenalkan setelah nanti kegiatan ini, kita akan perkenalkan siapa musyrif atau musyrifah adik-adik sekalian. Itu. Nah, dan musyrif-musyrifah ini mereka lah yang nanti akan menjadi pengganti sementara, ya, pengganti sementara orang tua adik-adik sekalian. Meskipun tidak bisa sesempurna seperti orang tua adik-adik seperti di rumah, gitu ya. Orang tua kalau yang laki-laki hanya, kalau yang putra ya ustaz gitu ya. Kalau yang perempuan yang putri ustazah. Gitu. Disinilah nanti adik-adik akan mendapatkan pembinaan akhlak, konseling, kemudian juga mungkin bisa dijadikan atau ustaz-ustazah musyrif-musyrifah ini bisa dimintai bantuan untuk belajar, kemudian dimintai tolong untuk bagaimana mengajarkan sesuatu hidup di pesantren dan sebagainya. Ini musyrif-musyrifah insya Allah akan membantu adik-adik sekalian, dan insya Allah musyrif-musyrifah yang ada di Zamzam mereka ustaz-ustazah yang baik, yang santun, ramah, insya Allah, khususnya untuk adik-adik sekalian yang santri baru ya insya Allah mereka memiliki jiwa yang mengayomi untuk adik-adik sekalian. Nanti adik-adik jangan takut, harus akrab dengan musyrif-musyrifahnya, sehingga nanti ketika berada di Zamzam adik-adik tidak begitu kesulitan dalam menjalani kehidupan, apalagi dari yang sebelumnya SD ya bersama orang tua dibantu apa-apanya dibantu orang tua gitu kan. Nah nanti ketika ada di pesantren cenderungnya lebih semuanya mandiri ya, mengerjakan sendiri gitu ya. Tidak bisa nanti ada musyrif atau musyrifahnya dimintai tolong untuk mencucikan baju ya, bukan gitu ya. Nah yang tepat adalah dimintai tolong bagaimana cara mencuci yang baik, cara mencuci yang benar itu. Nah nanti insya Allah ustaz-ustazah siap membantu. Atau mungkin yang lain akan pelajaran ya, bingung ini pelajaran ini bagaimana, nah insya Allah nanti ustaz-ustazah siap membantu dan lain sebagainya. Intinya musyrif-musyrifah, ustaz-ustazah yang sebagai musyrif-musyrifah atau pembimbing kamar adik-adik sekalian nanti insya Allah siap membantu adik-adik bagaimana menangani masalah di asrama ini. Ini saya sampaikan cukup panjang agar adik-adik mengenal betul, mengerti posisi musyrif-musyrifah begitu. Nah, jadi nanti tidak bingung ketika betul-betul berada di pesantren, sudah menginap di pesantren, nanti tidak bingung kemana saya harus mengadu, atau kemana saya harus mengeluh, kemana saya harus minta atau konsultasi gitu. Nah nanti adik-adik bisa ke musyrif-musyrifah gitu. Kemudian adik-adik juga perlu tahu khususnya yang ya SMP ya. Nah nanti mungkin adik-adik ada yang sebagian sudah SMA, nanti bersama santriwan yang ada di Zamzam sudah kelas 10 mungkin ya, atau juga santriwati yang sudah kelas 10. Nah, secara umum nanti adik-adik memiliki atau bersama dengan kakak kelas senior dari kelas 12 SMA atau kelas 3 SMA. Nanti adik-adik di kamar akan didampingi juga, dibersamai dengan kakak kelas dari kelas 12 ya. Di situ nanti mereka juga akan ikut membantu adik-adik untuk membimbing, juga mereka akan mengarahkan adik-adik. Mereka nanti juga akan ikut memberi tarbiyah, pendidikan juga, dengan juga pastinya mereka mendapatkan bimbingan juga dari ustaz-ustazah musyrif-musyrifah. Nah sehingga adik-adik juga mestinya
tidak perlu banyak khawatir ya, karena sudah ada banyak yang ikut membantu adik-adik bagaimana bisa menjalani kehidupan di Zamzam dengan nyaman ya, karena sudah ada yang mendampingi, sudah ada yang ikut mengayomi. Nanti yang tidur bersama adik-adik di dalam kamar adalah kakak kelas dari kelas 12 SMA atau kelas 3 SMA. Nanti setiap kamar insya Allah setidaknya ada 2 kakak kelas, ada 2 kakak kelas yang ikut membina, ikut membantu, dan juga ikut membimbing adik-adik. Dan juga adik-adik tidak salah juga ketika ada masalah, mungkin belum sempat bertemu dengan ustadznya atau ustadzahnya, nah nanti bisa juga dengan kakak kelas tersebut. Gitu. Nanti tanya, kalau di Zamzam nanti adik-adik nyebutnya agak sedikit berbeda ya manggilnya ya, tidak seperti di luar, bahkan langsung namanya tidak boleh. Nah ini juga bagian dari penanaman akhlak ya, yaitu nanti adik-adik manggil kakak kelasnya kalau yang laki-laki ya akhil kabir misalnya, atau minimal menggunakan kata kak gitu ya, tidak boleh menggunakan langsung namanya, memanggil namanya Jono, tidak boleh gitu ya. Nanti poin, nanti pelanggaran. Kemudian juga untuk yang perempuan, yang putri, nanti manggil kakak kelasnya dengan ukhtil kabirah misalnya, atau dengan kata kak juga boleh gitu ya. Yang biasa berlangsung di Zamzam adalah akhi dan juga ukhti, minimal itu. Nah, apa artinya akhi? Itu dalam bahasa Arab ya artinya adalah saudaraku ya. Kalau ditambah dengan kabir berarti kakakku. Nah, kalau yang perempuan ukhti, saudaraku perempuan gitu. Kalau ditambah dengan kabirah, ukhtil kabirah, nah itu artinya adalah kakakku juga tapi perempuan. Nah itu lebih menghidupkan nuansa islaminya dan juga wawasan bahasa asing gitu ya. Dan insya Allah itu lebih terasa persaudaraannya, karena memang akhi itu artinya saudara, dan dalam prinsip Islam sesama mukmin adalah saudara. Nah kita bangun rasa persaudaraan itu dengan minimal salah satunya adalah dengan menyebut kakak kelas dengan sebutan akhi atau ukhti. Nah nanti adik-adik bisa manggil kelasnya akhi, gimana ya cara memakai sarung yang benar gitu ya, atau ukhti bagaimana ya ini cara menata almari supaya rapi dan cukup barangnya gitu. Nah nanti silahkan minta konsultasi, minta arahan dari kakak kelas yang ada di kamar gitu. Insya Allah kakak kelas yang bersama adik-adik juga punya jiwa yang mengayomi, kemudian juga kasih sayang, karena kemarin sudah kita bina, sudah kita adakan pelatihan khusus, dan mereka juga sudah sangat pengalaman karena sudah setidaknya 3 tahun atau 6 tahun berada di Zamzam. Insya Allah mereka juga berpengalaman seperti itu. Nah mereka yang membina adik-adik berada di kamar itu disebut dengan mudabbir kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan adalah mudabbirah. Nah ini bagi ustadz-ustadzah panitia nanti bisa jadi bahan resum ini ya, nanti adik-adik harus mencatat ya. Nah, biar tahu, kalau tidak tahu bingung nanti di Zamzam bingung, kalau sudah ada di Zamzam bingung. Nah ini supaya bisa betul-betul memahami ya, harus dicatat gitu. Untuk yang laki-laki, kakak kelas laki-laki disebut mudabbir, kalau yang perempuan adalah mudabbirah gitu. Nah, kakak kelas mudabbir dan kakak kelas mudabbir. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kembali tadi tentang keasramaan, tadi adalah taujih berkaitan dengan penanaman akhlak, yang ruang lingkupnya ada di asrama atau kamar ya, yang ada di kamar. Jadi berkaitan dengan kamar adalah ditanggung jawab Ustadz bagian taujih. Kemudian yang kedua, di asrama itu ada istilah syu'un tulab dan syu'un tolibat. Kalau yang di putra yaitu syu'un tulab, kalau yang di putri yaitu syu'un tolibat. Nah berbeda, ini karena menggunakan bahasa Arab. Apa artinya? Syu'un tulab atau syu'un tolibat ini artinya yaitu ustadz atau bagian yang mengurusi berkaitan dengan kesantrian. Kalau di sekolah umum istilahnya adalah kesiswaan ya, kesantrian atau kesiswaan. Nah maka
di sana sudah punya gambaran nih, adik-adik mungkin, yaitu nanti ustadz-ustadz yang berkaitan dengan su'un tulab su'un talibat mengurusi tentang keamanan, kemudian kedisiplinan, ya, kemudian perizinan. Nah juga nanti ustadz-ustadz su'un tulab atau su'un talibat, nanti mereka juga yang membina secara umum keorganisasian santri, yaitu IPM, HW, dan Tapak Suci. Nah ini, nah maka di keasramaan ya, ini nanti juga akan ada kaitannya dengan kedisiplinan dan juga keamanan, yang nanti mengawal adik-adik bagaimana keamanan di Zam-Zam, kemudian juga ketertibannya, kedisiplinan santri, seperti misalnya berkaitan dengan disiplin masuk kelas, disiplin berkegiatan, atau disiplin beraktivitas, dan lain sebagainya. Nah nanti su'un, ustadz-ustadzah su'un yang akan membidangi hal itu ya, termasuk nanti yang ada keliling malam, piket malam gitu. Nah ini yang bertanggung jawab adalah su'un ya. Kemudian juga berkaitan dengan perizinan, ini juga keamanan. Nah nanti adik-adik ketika mau izin bisa menemui ustadz-ustadzah bagian su'un tulab atau su'un talibat. Kalau yang putra su'un tulab, di putri su'un talibat. Nanti silakan menemui ustadz-ustadzah tersebut ya. Dengan nanti akan ada penjelasan secara rinci ketika adik-adik nanti sudah berada di Zam-Zam, bagaimana proses perizinan, baik perizinan keluar hanya sebentar, atau mungkin perizinan pulang, atau mungkin izin-izin yang lain. Nah, termasuk nanti adik-adik ketika izin tidak masuk kelas gitu, ada di pesantren tapi tidak masuk kelas. Nah, nanti dari ustadz-ustadzah bagian su'un nanti yang akan juga membidangi hal itu ya. Nah, nanti ketika adik-adik mendapati persoalan tentang keamanan, nah misalnya ustadz atau ustadzah ini almari saya tiba-tiba kejebol gitu ya, ada yang mencoba, nah nanti bisa menghadap ke su'un tulab seperti itu. Ketika wah ini kok ada yang kehilangan uang misalnya, nah nanti bisa menghadap ke ustadzah su'un tulab ya. Atau mungkin ada yang kehilangan hati, wah ini bahaya kalau kehilangan hati ya, atau kehilangan perasaan, nah ini bahaya. Nah nanti silakan kalau kehilangan perasaan dan hati bisa menemui malah menemui BK ya, atau musrifahnya. Baik, itu di su'un tulab dan su'un talibat. Nanti adik-adik akan bertemu berkaitan dengan keamanan bersama dengan ustadz-ustadzah su'un tulab atau su'un talibat. Istilah su'un tulab dan su'un talibat ini kalau di sekolah umum adalah kesiswaan. Saya lanjutkan. Kemudian di riayah asramaan itu ada yaitu bagian mahkamah. Kalau tadi yang menegakkan ya, atau yang terus mengawal kaitannya dengan kedisiplinan ya, di mahkamah ini juga yang mengawal tata tertib santri secara umum. Artinya mahkamah ini yang akan terus memperhatikan tata tertib dan nanti yang akan menindak pelanggaran-pelanggaran santri. Ya mudah-mudahan adik-adik nanti tidak melanggar ya. Kalaupun ada yang melanggar, ya mudah-mudahan tidak melanggar yang berat, atau mungkin karena lupa, karena tidak tahu gitu ya. Maka agar tidak sampai melanggar karena tidak tahu, adik-adik harus terus belajar bagaimana hidup di pesantren Zam-Zam, termasuk dengan adanya MPLP ini, adik-adik supaya tahu nanti, supaya tidak ada kesalahan karena tidak tahu. Nah nanti di mahkamah ini nanti yang akan memberikan hukuman kepada anak-anak santriwan ataupun santriwati yang tidak mentaati aturan ya. Insya Allah Ustadz yakin ya, insya Allah santriwan santriwati Zam-Zam baik yang sudah lama ataupun yang nanti adik-adik sekalian ini yang akan bergabung bersama Zam-Zam nanti, semuanya solih dan solihah ya. Melanggar mungkin melanggar yang
karena membina kita akan latih sehingga adik-adik merasa tidak berat gitu. Termasuk juga nanti adik-adik akan kita latih ibadah puasa sunnah